Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmi Sasmita. Saya dari kelas 11D SMA Nasrutullah. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Jadi di sini saya akan membahas masuknya Jepang di Indonesia, kehidupan Jepang di Indonesia, dampak pendudukan Jepang, akhir pendudukan Jepang. Masuknya Jepang di Indonesia. Jepang masuk ke Indonesia pada tanggal 11 Januari 1942 dengan mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Ketika datang, Jepang langsung menduduki kota tersebut. Kemudian dengan cepat, Jepang memperluas kekuasaannya ke kota-kota sekitar, seperti Balikpapan pada 24 Januari 1942, Pontianak pada 29 Januari 1942, Samarinda pada 3 Februari 1942, dan Banjarmasin pada 10 Februari 1942. Kehidupan Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berlangsung selama kurang lebih 3, tahun. Jepang mulai menduduki Indonesia setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada 8 Maret 1942. Masa pendudukan Jepang merupakan masa yang sangat kelam bagi rakyat Indonesia. Selain melakukan eksploitasi terdapat sumber daya alam, Jepang juga melakukan eksploitasi terhadap rakyat Indonesia dengan kebijakan Romusa dan Jugunlanfu. Rakyat Indonesia mengalami penderitaan selama pendudukan Jepang, seperti siksaan fisik, pendetensian tanpa alasan yang jelas, perbudakan seks, kerja paksa yang tidak manusiawi, dan banyak kerugian lainnya. Dampak pendudukan Jepang. Selama 3,5 tahun menduduki Indonesia, Jepang membawa banyak perubahan bagi kehidupan rakyat pribumi. Jepang dikenal sebagai penjajah yang kejam karena melaksanakan kerja paksa atau romusa, menyiksa, serta membuat rakyat Indonesia kelaparan dan sengsara. Meski begitu, ada juga dampak positif dan dampak negatif dari pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak positifnya, diperbolehkannya pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Didirikannya Kumiai, yakni badan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Sistem Kumiai kemudian berkembang menjadi koperasi yang diterapkan di Indonesia hingga kini. Menghapus sistem sekolah berdasarkan kelas nasional, kemudian menetapkan jenjang sekolah yang setara untuk semua kalangan dengan 12 tingkatan, membentuk sistem sosial bernama Tonarigumi yang kini kita kenal berbagai rukun tetangga, RT, mengenalkan lain sistem pada pertanian yang lebih efisien dan tinggi produksinya. Dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia (PPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk memenuhi janji kemerdekaan bagi Indonesia, memberi latihan kemiliteran, dan membentuk organisasi militer serta semi-militer seperti Peta Pembela Tanah Air yang menjadi cikal bakal TNI. Dampak negatifnya, pemerintahan Jepang yang sewenang-wenang, pengawasan ketat terhadap media berita, organisasi, dan seluruh pergerakan politik masyarakat. Diterapkannya Romusa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat mengikuti kerja paksa juga tak jarang disiksa dengan kejam hingga meninggal dunia. Perekonomian lumpuh karena Jepang menyita seluruh kekayaan Indonesia yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Jepang menyita harta kekayaan pribadi demi kepentingan
perang hingga mengakibatkan rakyat kelaparan dan hidup dalam kemiskinan. Kekurangan sedang sehingga rakyat harus memakai karung goni sebagai pakaian. Penyakit TBC dan kudis mewabah. Banyak perempuan dipaksa menjadi jugun infu atau wanita penghibur bagi tentara Jepang. Selanjutnya, akhir penduduk Jepang di Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia berakhir pada 1945 seiring dengan kekalahan yang diderita Nippon dari sekutu. Dalam kondisi yang kian terdesak di Perang Pasifik, Jepang terus berupaya menarik simpati rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan. Salah satu langkah Jepang untuk memenuhi janji kemerdekaan adalah dengan membentuk PPU PKI pada 1 Maret 1945. Serangan demi serangan terus diterima Jepang dari sekutu, hingga puncaknya bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika sekitar pada 6 dan 9 Agustus 1945. Jatuhnya 2 bom atau itu membuat kondisi Jepang semakin terpuruk. Jepang pun menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 14 Agustus 1945. Dan sekian, terima kasih.